Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa kembali lagi bersama saya, yaitu Angga Zailani. Saya ingin mereview tentang investasi yang telah kami selenggarakan dari webinar dari pemateri yang sangat luar biasa dari Mang Amsi dan dari OJK ya. Nah, tentang materinya itu tentang investasi. Kenapa sih kita harus investasi? Jadi investasi itu, dengan investasi sejak dini kita dapat sedini mungkin untuk melindungi nilai aset dari investasi inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. Tidak hanya itu, investasi juga mampu membantu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Nah, ya, yang pertama dari pasar keuangan, kita dari inflasi ketika harga barang naik dan juga harga uang turun. Nah, di sini dari materi 1 dari OJK ya, waspada investasi ilegal ya. Pertama dari keanggotaan dan Satgas waspada investasi. Pertama dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Riset dan Teknologi Badan. Nah, di sini adapun pencegahan investasi legal, yang pertama kita harus memantau kegiatan investasi legal. Nah, di situ ya. Yang kedua, ada koordinasi dengan anggota Satgas waspada investasi ilegal. Nah, yang ketiga ada edukasi kepada pelaku industri, SJK dan masyarakat. Nah, terakhir mewajibkan seluruh industri keuangan yang belum terdaftar untuk segera mendapatkan izin dari OJK. Nah, di sini ada untuk penanganannya, yaitu 1. Menangani investasi ilegal sebelum banyak korban dengan menghentikan aktivitas entitas investasi ilegal. Yang kedua, ada mengumumkan investasi ilegal kepada masyarakat melalui siaran pers. Yang ketiga, ada mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Yang terakhir, menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri atau proses penegakan hukum. Di sini ada permasalahan dan penyebab utama investasi ilegal. Yang ke-1 ada menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu yang cepat. Nah, itu ya. Yang kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru dan memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu yang investasi yang tanpa risiko, itu yang sangat yang terakhir ada legalitas tidak jelas, yaitu tidak memiliki izin kelembagaan, memiliki izin kelembagaan tetapi tidak punya izin usaha, memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya. Nah, di sini penyebab utamanya yaitu masyarakat mudah tergiur bunga tertinggi. Nah, di situ ya. Yang kedua, masyarakat belum paham investasi. Nah, gitu. Yang terakhir adalah pelaku menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan artis. Nah, gitu. Yang di sini ada komplektasi penanganan dan edukasi masyarakat, kata dari OJK ya. Yang pertama ada komunikasi penanganan investasi ilegal. Masyarakat mudah tergiur terhadap investasi yang menjanjikan imbalan hasil tinggi. Nah, dan peran pelaku yang tidak diketahui peradanya, peserta yang malu untuk lapor dan modus beragam menggunakan aplikasi situs web ya. Di sini edukasi kita kata itu ada 2L ya, kenali kita 2L untuk investasi. Pertama, 1 yaitu legal, status perizinan badan hukum atau dan produksi. Maka kita kalau investasi harus legal ya. Yang kedua, logis, imbalan hasil wajar memiliki resiko. Nah, itu pasti setiap investasi itu pasti ada resikonya. Resikonya kecil berarti itu dapat dicurigakan ya, gitu. Yang ke fakta penegakan hukum investasi ilegal, yaitu pelaku tidak semua pelaku diproses hukum. Yang kedua, korban tidak melaporkan kartu malu dan
perangkat hukum menegakkan hukum. Di sini dari materi yang kedua, yaitu dari berikut dari Mang Amsi. Nah, di sini tak kentara tetapi berimbas nyata sebenarnya, invasi itu ya. Di sini ada kata pemateri Mang Amsi, ada perbedaan investasi konvensional dan investasi syariah. Yang pertama lebih fokus kepada retur, atau kalau hanya konvensional, tapi syariah malu selain retur juga ada misi sosial begitu. Yang kedua ya, kalau konvensional itu tanpa screening instrumen, tapi kalau syariah adanya screening kriteria syariah gitu. Nah, juga di sini pengolahannya dalam returnya tidak perlu tracing ya tadi. Kalau syariah adanya tracing non halal gitu. Lalu pengawasan dari konvensional itu tidak hanya oleh OJK doang yang diawasi oleh kalau konvensional, tapi kalau syariah dia diawasi oleh OJK dan juga DPS, Dewan Pengawas Syariah gitu. Yang akadnya juga konvensional itu tidak spesifik diatur kehalalannya, bebas gitu ya. Tapi kalau syariah itu harus sesuai dengan akad yang diperoleh syariah gitu. Transaksinya juga konvensional, dan ini perbedaan dari konvensional, transaksinya itu bebas selama sesuai regulasi. Yang kedua, selain patuh regulasi juga harus taat syariah. Itu yang syariah ya. Yang terakhir ada penempatan instrumen. Perbedaannya dari penempatan instrumen dari konvensional yaitu bebas memilih instrumen itu ya kalau konvensional, tapi kalau syariah hanya instrumen yang sudah dinyatakan syariah gitu. Di sini kata ini kapan sih mulai investasi? Nah, di sini ya, waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah secara mungkin, karena waktu adalah sahabat utama investasi gitu. Kita ada strategi investasi saham buat pemula. Pertama, kita mulai dari modal yang terjangkau. Habiskan modal awal untuk belajar cara bertransaksi ya. Kita pertama mulai dari modal yang terjangkau, yang terkecil dulu lah. Nah, terus yang kedua ada habiskan modal awal dengan belajar cara bertransaksi, store, tarik, membeli dan menjual gitu ya. Yang ketiga ada pelajari analisis fundamental, teknikal dan money management gitu. Yang terakhir ada upgrade terus skill investasi dan berdagang saham dengan perkembangan terbaru. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.